Itu tidak seperti yang dibayangkan. Pasti orang mikirnya, gue bertanya ke Bang Hotman mengenai usia 24 tahun kenapa baru bertanya tentang hak anak kepada ibunya. Gelombang kritik yang sempat mengarah kepadanya akhirnya membuat Irfan Hakim angkat bicara. Presenter yang juga dikenal dekat dengan Denada itu menjadi sasaran hujatan setelah potongan wawancaranya bersama Hotman Paris viral dan dianggap membela Denada dalam polemik pengakuan Ressa Rizky Rosano. Publik menilai pertanyaan Irfan Hakim soal usia Ressa yang baru bersuara di usia dewasa sebagai sikap yang menyudutkan satu pihak. Situasi semakin memanas ketika komentar netizen yang budiman meluas hingga menyasar keluarga Irfan Hakim, memicu tudingan bahwa ia tidak bersikap netral sebagai pembawa acara. Melalui video klarifikasi di akun Instagram pribadinya, Irfan Hakim menegaskan bahwa wawancara tersebut dilakukan sebelum podcast Denny Sumargo bersama Ressa tayang ke publik. Ia menjelaskan bahwa pertanyaannya mewakili rasa penasaran banyak orang pada saat informasi masih belum utuh. Irfan Hakim juga menekankan dirinya tidak membenarkan tindakan siapapun dan tidak berpihak, melainkan menjalankan peran sebagai host yang wajib netral. Ia mengakui bersimpati sebagai sesama manusia, namun tetap menegaskan bahwa kebenaran hanya bisa ditentukan melalui proses yang adil. Di akhir pernyataannya, Irfan Hakim menyampaikan terima kasih atas kritik yang diterima dan berharap polemik Denada dan Ressa segera berakhir dengan jalan terbaik. Assalamualaikum guys, semalam gue baru live DMD, pagi ini gue sedang ada di Ciamis. Sepanjang jalan gue baca-baca dan buka-buka sosmed, banyak banget serangan dan hujatan buat gue. Sejujurnya gue juga bingung, kok mengarahnya jadi kesini ya? Gue ceritain, gue tahu lu semuanya kecewa. Kesannya gue menormalisasikan tentang hubungan ibu anak ibu yang tidak jelas, kemudian gue mendukung, mensupport tentang hal itu. Itu kenapa bisa muncul? Karena ada framing antara podcast di Densu dengan tugas gue di acara FYP Trans 7 wawancara Bang Hotman Paris. Itu tidak seperti yang dibayangkan. Pasti orang mikirnya, gue bertanya ke Bang Hotman mengenai usia 24 tahun kenapa baru bertanya tentang hak anak kepada ibunya. Dipikirnya itu ditanyakan setelah podcast Densu. Itu terjadi tanggal 20 Januari. Saat itu gue harus wawancara Bang Hotman Paris di acara FVP live. Tapi karena macet, akhirnya gue wawancaranya lewat Zoom meeting dari Jala. Bang Hotman ada di studio. Saat itu ya diangkat mengenai Inara Rusli, mengenai Denada, dan ada beberapa kasus lainnya. Saat itu di tanggal 20 Januari belum ada statement jelas dari kedua belah pihak. Ada statement dari pihak Ressa, tapi belum sepanjang yang ada di Denny Sumargo. Di tanggal 20 Januari, komentar orang-orang saat itu masih bertanya mengenai kenapa baru sekarang di umur 24 tahun. Kenapa bertanya dan minta tanggung jawab kepada ibu? Bapaknya mana? Bukankah anak itu tanggung jawab bapak? Kemudian ada bertanya lagi, apakah ini benar anaknya Denada? Dan lain sebagainya. Hal itu gue tanyain ke Bang Hotman. Jawaban Bang Hotman, kenapa baru sekarang? Ya mungkin karena baru sekarang melek hukum dan lain-lain. Oke. Terus saya juga bertanya, kenapa Bang Hotman? Orang-orang juga bertanya kenapa ke ibunya, tidak ke bapaknya. Bang Hotman pun menjelaskan, jika lahir dari sebuah pernikahan resmi, maka bapak yang tanggung jawab. Jika misal diduga lahir dari luar nikah, berarti ibu yang tanggung jawab. Oke, itu tanggal 20 Januari. Seminggu kemudian baru ada podcast Denny Sumargo bersama Ressa panjang lebar menceritakan tentang kronologinya. Dibaliklah sama seseorang gak tahu siapa. Kesannya gue berkomentar mengenai pengakuan Ressa, terus gue menyaksikan dan juga gue berada di salah satu pihak. Dengar ya, jika ibu tidak mengurus anaknya, salah. Begitupun jika ada komunikasi yang kurang baik antara ibu dan anak dan ibu, itu juga salah. Gue ini adalah seorang anak, gue juga seorang bapak. Seperti itu. Jadi gue tidak membenarkan itu semuanya. Lalu kenapa sikap gue katanya merangkul Denada, melindungi? Mungkin gini ya, hampir sebagian besar orang mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Mungkin gue diberikan kesempatan mendengarkan dari dua belah pihak. Gue melihat pengakuan dari podcast itu, gue pun menerima cerita dari pihak Denada yang belum bisa disebarluaskan.
Dan saya tidak berpihak kepada salah satu pun. Karena menurut saya, apa yang disampaikan oleh Denada, apa yang disampaikan oleh Reza, itu hak mereka untuk bersuara. Apakah yang disampaikan itu benar? Tidak pernah ada yang tahu. Sayangnya, statement Denada atau cerita Denada kepada saya dan teman-teman circle kecilnya, ya kami tidak bisa mengatakannya, tidak bisa mengungkapkannya. Itu hak dari Denada. Pagi hari ini gue buka berita, ternyata katanya pihak kuasa hukum dari Denada sudah mulai membuka pengakuan, mengaku Denada bahwa dia adalah anaknya. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Reza sebagai anak ini. Reza ini bukan sekedar diakui atau gimana ya sebagai anak ya, bahkan dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, komunikasi dan hubungan yang baik antara ibu dan anak, begitupun sebaliknya. Mudah-mudahan tidak ada pihak yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan sendiri, dari pihak dalam maupun pihak luar. Kita semuanya pihak luar. Kenapa kita kisruh semuanya? Jadi jika statement saya dianggap mengecewakan, mohon maaf. Tapi sebetulnya tidak seperti itu kejadian. Masalah waktu yang diputar balikan, framing, akhirnya membuat kesannya saya mendukung salah satu pihak. Saya adalah host talk show, saya tidak boleh berpihak kepada salah satu narasumber. Saya harus netral. Dan saya pun melakukan hal itu sampai titik ini. Oke, seperti itu. Terima kasih hujatannya, terima kasih tuduhannya, terima kasih kata-kata kasarnya, tidak hanya kepada saya, tapi bahkan pada anak-anak saya, istri saya, dan keluarga saya. Saya jarang membuat video klarifikasi seperti ini, tapi tampaknya sekarang saatnya saya harus membuat ini supaya tidak terjadi fitnah pada saya. Oke, sukses untuk Denada, sukses untuk Reza. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua nggak pernah senyesek ini sih nonton sebuah podcast. Kalian udah ngeliat belum podcast terbaru dari Denny Sumargo? Gila sih, ini tuh nyesek banget woy. Kok rasanya kayak ikutan sakit dan juga sedih banget gitu loh. Nggak kebayang jadi si Reza ini jeritan hati seorang anak yang cuma pengen diakuin sebagai anak sama ibunya sendiri, nggak lebih. Apalagi ya ada 3 poin pernyataan si Reza ini yang benar-benar bikin gue ikutan nangis banget sih. Ketika dia bilang yang pertama, kalau dia tuh nggak benci sama ibunya, biar gimana pun dia tetap ibunya. Yang kedua, waktu Aisyah sakit kan Reza bisa bantu juga, tapi kenapa Reza ini? Yang ketiga, tetap bangga sama ibunya karena bukan ibunya tuh artis, tapi karena dia udah melahirkan Reza. Mbak Dena, anak ini tuh gak minta apa-apa dari kamu. Dia itu cuma pengen diakuin statusnya sebagai seorang anak aja. Udah, itu udah cukup banget buat Reza dan juga keluarga angkatnya yang itu saudara kamu sendiri. Mbak, aku cuma mengingetin satu hal ya dari kasus ini. Mas inget gak sama kasusnya Mario Teguh yang dia itu gak ngakuin anaknya, tapi pas tes DNA ternyata itu terbukti anaknya. Sampai akhirnya dia ini kena cancel culture. Cancel culture itu nyata mbak. Jangan sampai semuanya itu terlambat. Udah deh, stop. Kowe wis delok podcast iki durung. Jadi iku ono mas-mas umur 24 tahun yang selama 24 tahun juga iku diduga karo ibu kandungnya. Ibu kandungnya artis sing beroperasi, sing raine lonjong kok gambas iku lho, Cuk. Iku sedih banget, Cuk. Wis gak dianggap, didadekno sopir, gajinya telah dibayar, ijeh ditipu masalah mobil, diparani leasing, dan pelaku kejahatan iku adalah keluarga ibu kandungnya dhewe, Cuk. Maksudnya iku kowe sebagai ibu kandung ya, iku harus mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Ya anakmu iki dudu aku, Su. Misal kok anakmu iku aku dan aku mbok perlakukan seperti wah entek kowe, sumpah. Kowe entek, Su. Aku di posisine Mas Reza iku wis ora dadi wong kowe, sumpah. Masih mbokku dhewe wah. Ora aku ngejak mendem cah-cah sik to, ben aku mentolo sik to. Ya mendem, guys. Kowe tak seret, Su, sumpah. Kowe tak seret ring perapatan, kowe tak kon cawetan tok, tak kon dodol tape. Baru ngono nek misalnya tekan perapatan ibu merunta-runta, aku nggak mau jualan tape sambil cawetan, aku nggak mau, tak cowakal we, jual tembeli kuat tangan, pok, anjing, kowe nek nggawe aku kowe melet sih bahasan aku wis dadi, aku buak banget. Kowe harus mengucap alhamdulillah karena anakmu dudu aku. Wah, anakmu aku entek suwe. Semasa keluarga tahu berabrik omahmu.
Ini kita bicara soal uang ya. Kalau Mama Ratih dan keluarganya mau nuntut uang tentang biaya Resa, mungkin itu terjadi dari dulu. Kita yang udah denger tahu nih ceritanya di Bang Densu. Bahkan Mama Ratih nggak ngeluh bayar cicilan mobil Brio-nya Resa yang dijanjiin dibeliin, tapi ternyata cuma di DP. Yang nyicil siapa? Mama Ratih selama berapa tahun. Kita yang punya anak deh, gue tanya, ngurus anak dari bayi merah sampai dia gede apakah gampang? Enggak. Apakah uangnya sedikit? Enggak. Keperluan anak sesusah-susahnya lu, keperluan anak nggak pernah berhenti. Itu wajib ada. Jadi jangan fokus di 7M-nya. Jangan. Ya kalaupun kalau pihak sana mau ngasih itu wajar, weh. Itu anaknya, cucunya, darah dagingnya. Ih, gue mah beneran deh nggak habis pikir gitu. Masih ada beberapa orang yang minim banget empatinya, minim banget pengetahuannya. Makanya segala sesuatu itu ditonton dulu sampai habis. Jangan lu nonton setengah terus lu menyimpulkan, kelihatan tololnya. Paham nggak? Anak kita sendiri aja belum tentu kita bisa didik dengan sopan santun, attitude. Lu lihat cara dia minum yang sebagus itu. Ya, kakaknya Resa, pas Resa nanya ke kakaknya masih bersikukuh kalau Resa itu anak kandungnya Mama Ratih, lahir dari perut Mama Ratih. Berarti kan keluarganya sebegitu ngelindunginnya. Tapi Resa ini semakin hari semakin besar. Dia akan mengulik, mencari informasi lebih dalam lagi sampai dia nemuin supir yang bawa dia, karena dia denger segelintingan dari temen-temennya aja. Pas Mama Ratih ditanya juga, Mama Ratih masih ngotot kalau Resa itu anak kandungnya. Jadi kalau lu mau tolol, lu tolol aja sendiri. Lu simpan sendiri ketololan lu, jangan di-share ya.